culture. Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn street. Perseteruan antara Tupac Shakur dan The Notorious B.I.G. adalah salah satu konflik paling terkenal dalam sejarah hip-hop. Apa yang dimulai sebagai persahabatan berubah menjadi perang besar yang mengguncang industri musik, berujung pada kematian tragis keduanya. Perpecahan ini bukan hanya soal rivalitas pribadi, tetapi juga simbol dari ketegangan yang lebih besar antara dua kekuatan hip-hop, yaitu East Coast versus West Coast. Media, label rekaman, dan geng jalanan turut memperburuk situasi, hingga akhirnya tak ada jalan kembali. Bagaimana persahabatan ini berubah menjadi konflik berdarah? Siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kematian mereka? Untuk memahami semuanya, kita harus melihat kembali ke masa ketika Tupac dan Biggie masih berada di sisi yang sama. Pada awal 1990-an, hip-hop sedang memasuki era keemasannya. Musik rap yang dulu hanya berkembang di lingkungan kecil, kini mulai menjadi bagian dari arus utama budaya Amerika. Di tengah gelombang baru ini, dua sosok muda dengan gaya yang unik mulai menarik perhatian, Tupac Shakur dan juga The Notorious B.I.G. Tupac sendiri lebih dari sekedar seorang rapper. Dirinya adalah aktor, aktivis, dan penyair jalanan yang lirik-liriknya menggambarkan realitas pahit kehidupan di lingkungan yang penuh kekerasan dan ketidakadilan. Dengan gaya rap yang emosional dan penuh makna, ia segera dikenal sebagai salah satu suara paling lantang dalam hip-hop. Di sisi lain, Christopher Wallace yang dikenal sebagai Biggie Small atau The Notorious B.I.G. memiliki pendekatan yang berbeda. Rapnya lebih santai, tetapi tajam dan penuh cerita. Dengan suara berat dan flow yang unik, Biggie menggambarkan kehidupan di Brooklyn dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Meski memiliki gaya yang berbeda, Tupac dan Biggie segera menjalin persahabatan yang erat. Mereka pertama kali bertemu pada tahun 1993 di lokasi syuting film Poetic Justice, di mana Tupac berperan sebagai pemeran utama bersama Janet Jackson. Saat itu, Biggie masih pendatang baru di industri rap, sementara Tupac sudah cukup dikenal. Biggie mengagumi Tupac bukan hanya karena musiknya, tetapi juga karena sikapnya yang karismatik dan penuh percaya diri. Tupac yang dikenal sebagai orang yang murah hati menyambut Biggie dengan tangan terbuka. Ia bahkan sering mengundangnya ke pesta-pesta dan juga memperkenalkannya ke orang-orang penting di industri musik. Persahabatan mereka tidak hanya sebatas musik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar panggung, berpesta, bercanda, dan bahkan memasak bersama. Dalam sebuah wawancara, Biggie pernah mengatakan bahwa Tupac pernah memasakkan dia dan teman-temannya steak dan makaroni keju saat mereka berkunjung ke rumahnya. Itu adalah momen kecil yang menunjukkan betapa dekatnya mereka saat itu. Tupac juga berperan besar dalam perjalanan karir Biggie. Pada saat itu, Biggie belum memiliki kontrak rekaman besar, dan Tupac sering mengajaknya naik ke panggung untuk tampil bersama. Ia bahkan pernah memberikan nasihat kepada Biggie untuk tetap independen dan tidak langsung menandatangani kontrak dengan label besar. Namun, dalam dunia hip-hop yang penuh dengan persaingan, kesetiaan bisa berubah dengan cepat. Meskipun bersahabat, Tupac dan Biggie memiliki perbedaan dalam cara mereka melihat industri musik. Tupac lebih idealis dan revolusioner. Ia ingin menggunakan musik sebagai alat untuk menyuarakan ketidakadilan sosial dan membangkitkan kesadaran. Sementara itu, Biggie lebih fokus pada kesuksesan pribadi dan melihat musik sebagai jalan menuju kekayaan dan kehidupan yang lebih baik. Ketika Biggie akhirnya menandatangani kontrak dengan Bad Boy Record, label milik Sencom atau Puff Diddy, Tupac mulai merasa bahwa industri ini mulai mengubah temannya. Ia tetap mendukung Biggie, tetapi di dalam hatinya, ia mulai melihat perubahan. Hubungan mereka masih terlihat baik, tetapi ada sesuatu yang mulai bergeser. Tupac merasa bahwa dunia rap semakin dikuasai oleh permainan uang dan kekuasaan, dan ia mulai mempertanyakan siapa yang benar-benar berada di sisinya. Semua itu mencapai puncaknya pada malam kelam di tahun 1994, malam yang mengubah segalanya. Pada malam tanggal 30 November 1994, Tupac Shakur menuju Quad Recording Studios di Times Square, Manhattan. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan untuk merekam sebuah lagu bersama Little Shawn, seorang rapper yang terkait dengan label Bad Boys Record milik Puff Diddy. Tupac datang dengan perasaan ragu. Sejak awal, ia tidak terlalu percaya dengan undangan rekaman ini. Produser yang mengajaknya yaitu Jimmy Hensman, dikenal memiliki koneksi dengan dunia kriminal. Namun meskipun begitu, Tupac tetap datang, berpikir bahwa ini hanyalah bagian dari bisnis musik. Namun, sesaat sebelum ia masuk ke dalam studio, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Tupac dan rombongannya tiba di lobi Quad Studios, mereka dihentikan oleh dua pria bersenjata.
Tanpa banyak bicara, kedua pria tersebut langsung menodongkan pistol ke arahnya dan memerintahkan untuk menyerahkan perhiasan serta barang berharganya. Tupac yang terbiasa hidup di lingkungan keras tidak langsung menyerah. Ia mencoba melawan, tetapi sebelum sempat melakukan perlawanan, peluru mulai ditembakkan 5 kali. Saat peluru mengenai kepalanya dan meleset tipis dari otaknya, peluru lainnya bersarang di panggul, tangan, dan paha. Tupac jatuh tersungkur ke lantai. Darah mulai mengalir di tubuhnya. Para penyerang dengan cepat mengambil perhiasannya, rantai emas, cincin, dan barang-barang berharga lainnya. Setelah itu, mereka melarikan diri, meninggalkan Tupac yang terkapar di lantai. Namun yang mengejutkan, meskipun terkena 5 tembakan, Tupac masih hidup. Dalam kondisi terluka parah, ia mencoba bangkit. Ia berusaha tetap sadar, meskipun tubuhnya melemah. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke lift dan naik ke lantai tempat studio berada. Saat pintu lift terbuka, Tupac melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Di dalam studio, The Notorious B.I.G., Puff Diddy, dan beberapa orang lainnya sedang duduk santai. Tapi, yang membuat Tupac curiga adalah ekspresi mereka. Mereka tampak terkejut, tetapi tidak panik, seolah-olah mereka sudah menduga sesuatu akan terjadi. Tupac yang masih berdiri dengan tubuh berlumuran darah menatap mereka satu persatu. Beberapa orang di ruangan itu mencoba menenangkannya, tetapi bagi Tupac semuanya sudah jelas. Ia merasa dikhianati. Ketika ambulan datang, Tupac tetap menolak bantuan siapapun. Ia meyakini bahwa orang-orang di studio itu, termasuk Biggie, Puff Diddy, dan Jamie Hensman, mungkin terlibat dalam serangan ini. Ia dibawa ke rumah sakit, tetapi pikirannya tidak lagi hanya tentang luka fisiknya. Lebih dari itu, ia merasa hatinya telah dihancurkan oleh orang-orang yang pernah dianggapnya sebagai saudara. Di rumah sakit, kecurigaan Tupac semakin besar. Ia mulai menghubungkan kejadian ini dengan banyak hal. Mengapa tidak ada yang memperingatkannya tentang bahaya ini? Mengapa Biggie dan Puff Diddy tidak terlihat benar-benar terkejut? Bagaimana mungkin serangan ini terjadi tepat saat ia datang untuk rekaman yang diatur oleh Jimmy Hensman? Tupac yakin bahwa insiden ini bukanlah kebetulan. Ia percaya bahwa ada orang-orang yang menginginkan dia mati, atau setidaknya ingin membuatnya diam. Setelah keluar dari rumah sakit, ia mulai berbicara secara terbuka tentang kecurigaannya. Dalam beberapa wawancara, ia secara tidak langsung menuduh Biggie dan juga lingkarannya terlibat dalam penyerangan ini. Tupac merasa bahwa Biggie yang saat itu sudah mulai mendapatkan ketenaran mungkin telah memilih untuk berpihak pada pihak lain dan membiarkan Tupac disingkirkan. Biggie di sisi lain membantah semua tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu bahwa serangan itu akan terjadi. Namun bagi Tupac, kata-kata itu sudah terlambat, kepercayaan sudah hancur. Tupac bukan hanya merasa dikhianati oleh temannya, ia merasa bahwa seluruh sistem industri musik, terutama Bad Boy Record, telah berkonspirasi melawannya. Dari momen ini, hubungan mereka berubah selamanya. Tupac tidak akan diam. Ia bersumpah untuk membalas dendam, bukan hanya kepada Biggie, tetapi kepada seluruh dunia yang menurutnya telah mengkhianatinya. Dan inilah awal dari perang terbesar dalam sejarah hip-hop, yaitu East Coast versus West Coast. Setelah insiden Quad Studios, hubungan Tupac Shakur dan Biggie Small berubah dari persahabatan menjadi permusuhan terbuka. Namun, konflik ini tidak hanya melibatkan dua individu. Ini berkembang menjadi perang besar antara East Coast dan West Coast yang mengguncang dunia hip-hop dan juga mempengaruhi industri musik secara keseluruhan. Tupac yang merasa dikhianati memutuskan untuk membalas. Sementara itu, Biggie dan labelnya yaitu Bad Boy Record mulai menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Apa yang awalnya adalah konflik pribadi kini telah berkembang menjadi pertarungan antara dua kekuatan besar dalam dunia rap. Tahun 1995 adalah tahun yang sulit bagi Tupac. Setelah insiden itu, ia ditangkap atas kasus pelecehan seksual yang sebenarnya telah berlangsung sebelum penembakan. Tuduhan ini membuatnya dijatuhi hukuman penjara, dan pada saat itulah ia merasa bahwa seluruh dunia benar-benar melawannya. Namun dalam kegelapan itu, sebuah tawaran datang. Suge Knight, yaitu bos Death Row Record, label hip-hop paling berpengaruh di West Coast, menawarkan bantuan. Ia bersedia membayar uang jaminan sebesar 1,4 juta dolar agar Tupac bisa keluar dari penjara. Dengan satu syarat, Tupac harus bergabung dengan Death Row dan merilis album di bawah label tersebut. Tupac yang saat itu merasa tidak punya banyak pilihan, menerima tawaran itu. Begitu keluar dari penjara, dirinya langsung masuk ke studio dan mulai merekam album barunya, yaitu All Eyes on Me. Ia juga semakin vokal dalam menyerang Biggie, Puff Diddy, dan juga Bad Boy Record. Ia merasa bahwa East Coast, terutama New York, telah mengkhianatinya dan kini ia siap untuk membalas. Dengan bergabungnya Tupac ke Death Row, persaingan antara East Coast dan West Coast semakin panas. Tupac menuduh Biggie mencuri gaya dan ceritanya. Ia bahkan menuding bahwa lagu Who Shoot Ya
yang dirilis Biggie tak lama setelah insiden Quad Studios adalah sindiran terhadapnya. Meskipun Biggie membantah bahwa lagu itu ada hubungannya dengan penembakan, Tupac tidak mempercayainya. Sebagai balasan, Tupac merilis salah satu diss track paling ikonik dalam sejarah hip hop, yaitu Hit 'Em Up. Dalam lagu itu, Tupac tidak hanya menyerang Biggie secara lirik, tetapi juga secara pribadi. Ia mengklaim bahwa ia pernah tidur dengan istri Biggie, yaitu Faith Evans, sesuatu yang dibantah oleh Faith, tetapi rumor itu terus menyebar. Ia juga mengejek Bad Boy Record dan mengancam siapapun yang berani menentangnya. Lirik-liriknya brutal, penuh kemarahan, dan juga menunjukkan bahwa bagi Tupac, ini bukan lagi sekedar persaingan musik, ini adalah perang sungguhan. Sementara itu, Biggie tidak langsung membalas dengan lagu diss yang eksplisit. Tetapi dalam beberapa lagunya seperti Long Kiss Goodnight, ada lirik-lirik yang diyakini sebagai sindiran terhadap Tupac. Namun, Biggie lebih memilih untuk tidak terlalu banyak berbicara tentang konflik ini secara terbuka. Namun, meski Biggie mencoba meredakan situasi, api sudah terlanjur menyala. Salah satu faktor yang membuat konflik ini semakin besar adalah media. Majalah hip hop seperti The Southern Vibe seringkali memperbesar ketegangan dan menyoroti perbedaan antara East Coast dan West Coast. Bahkan, Vibe pernah menerbitkan artikel berjudul East versus West, Which Side Are You On, yang semakin memprovokasi kedua belah pihak. Label rekaman juga tidak membantu. Death Row Record, dengan Suge Knight sebagai pemimpin, dikenal sebagai label yang menggunakan taktik agresif dan tidak ragu untuk menggunakan kekerasan dalam bisnisnya. Suge secara terbuka menghina Puff Diddy dan Bad Boy Record, bahkan pernah mengecek mereka di panggung Source Awards 1995 dengan mengatakan, kalau kalian seorang artis dan tidak ingin bos kalian menari di setiap video musik kalian, datanglah ke Death Row Record. Sindiran ini jelas ditunjukkan kepada Puff Diddy yang sering tampil dalam video musik artis-artisnya. Artists out there want to be an artist and want to stay a star, don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing, come to Death Row. Di sisi lain, Bad Boy Record juga mulai semakin defensif. Puff Diddy berusaha menjaga citranya, tetapi banyak yang percaya bahwa konflik ini tidak bisa lagi dihentikan. Selain industri musik, perang ini juga diperburuk oleh keterlibatan geng jalanan. Death Row Record memiliki hubungan erat dengan geng Blood, sementara banyak orang di sekitar Bad Boy Record terkait dengan geng Crip. Ketegangan ini bukan hanya terjadi di media atau dalam lagu, tetapi juga di jalanan. Orang-orang dari kedua kubu mulai mengalami serangan, ancaman, dan juga bentrokan di berbagai acara musik. Ketegangan antara Tupac Shakur dan Biggie Small telah mencapai puncaknya. Diss track, provokasi di media, dan keterlibatan geng jalanan membuat perang antara East Coast dan West Coast tidak lagi sekedar konflik musik. Ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Pada malam 7 September 1996, Tupac menghadiri pertandingan tinju antara Mike Tyson dan Bruce Seldon di MGM Grand Las Vegas. Itu seharusnya menjadi malam kemenangan bagi Tyson, tetapi tak ada yang tahu bahwa malam itu juga akan menjadi saat terakhir Tupac terlihat hidup dalam keadaan sehat. Tupac datang bersama rombongannya, termasuk Suge Knight. Setelah Tyson menang cepat dalam pertandingan, mereka keluar dari arena menuju lobi hotel. Saat itulah insiden pemicu terjadi. Seorang anggota geng Crip bernama Orlando Anderson atau Babylon terlihat di lobi. Anderson sebelumnya diduga telah mencuri rantai emas seorang anggota geng Blood yang berafiliasi dengan Death Row. Tanpa berpikir panjang, Tupac langsung menghampiri Anderson dan memukulnya. Rombongan Death Row pun ikut menyerang. Anderson dipukuli habis-habisan sebelum keamanan hotel datang untuk melerai perkelahian. Banyak yang percaya bahwa peristiwa inilah yang menjadi pemicu utama pembunuhan Tupac. Anderson adalah anggota Crip, dan Death Row dikenal memiliki hubungan dengan geng Blood. Ini bukan sekedar konflik biasa, melainkan bagian dari perang geng yang lebih besar. Setelah kejadian itu, Tupac dan Suge Knight meninggalkan MGM Grand. Mereka kembali ke hotel mereka, yaitu Luxor Hotel dan Casino. Mereka berniat berganti pakaian sebelum melanjutkan malam di sebuah klub di Las Vegas. Ia terlihat santai, meskipun sebelumnya baru saja terlibat perkelahian. Ia bahkan sempat berbicara dengan wartawan yang menunggunya di luar hotel. Sekitar pukul 11 malam, Tupac dan Suge Knight meninggalkan hotel menuju klub 662, sebuah klub malam milik Death Row. Mereka mengendarai mobil BMW 750L hitam. Mereka menyusuri Las Vegas Strip, menikmati suasana malam. Di sepanjang perjalanan, banyak penggemar mengenali mereka dan melambaikan tangan. Tupac sempat bercanda dan menyapa beberapa orang dari jendela mobilnya. Tetapi dalam hitungan menit, semuanya berubah. Tepat pukul 11:15 saat mobil yang dikendarai Tupac dan Suge berhenti di lampu merah di persimpangan Flamingo Road dan Koval Lane, sebuah Cadillac putih mendekat dari sisi kanan mereka.
tanpa peringatan. Jendela Cadillac itu terbuka dan seseorang di dalamnya mulai menembak. 14 tembakan dilepaskan. Tupac terkena 4 peluru, 2 di dada, 1 di lengan kanan, dan 1 lagi di paha. Salah satu peluru menghantam paru-parunya, membuatnya sulit bernafas. Suge Knight, meskipun mobilnya menjadi sasaran hujan peluru, hanya mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Ia segera berusaha keluar dari mobil dan mencoba mencari bantuan. Sementara itu, Tupac dalam kondisi kritis. Ia masih sadar, tetapi tubuhnya mulai melemah akibat kehilangan banyak darah. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menanyainya, "Siapa yang menembak Anda?" Tupac, meskipun terluka parah, dia hanya menjawab, "Fuck you." Itu adalah kata-kata terakhir yang ia ucapkan kepada polisi sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Tupac segera dibawa ke University Medical Center of Southern Nevada. Tim dokter bekerja keras untuk menyelamatkannya. Ia menjalani operasi darurat dan dokter berhasil menghentikan pendarahan, tetapi kondisinya tetap sangat kritis. Selama 6 hari, Tupac bertahan dalam alat bantu hidup. Di sekelilingnya, keluarga dan teman-temannya berkumpul, berharap ia bisa pulih. Ibunya, Afeni Shakur, selalu berada di sisinya. Namun, pada tanggal 13 September 1996, sekitar pukul 4 sore, Tupac Shakur dinyatakan meninggal dunia. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun, meninggalkan dunia hip hop dalam keadaan berduka. Dan hingga hari ini, kasus pembunuhan Tupac tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Selama bertahun-tahun, banyak teori tentang siapa yang membunuh Tupac. Salah satu teori paling terkenal melibatkan geng Southside Crip dan seorang pria bernama Davis, aka Kev D. Kev D adalah seorang mantan gangster Crip yang pada akhirnya mengaku memiliki informasi langsung tentang pembunuhan Tupac. Dalam berbagai wawancara dan bukunya yang berjudul Compton Street Legend, Kev D mengklaim bahwa ia berada di dalam Cadillac putih yang menembaki Tupac malam itu. Menurut Kev D, mobil itu berisi 4 orang, termasuk keponakannya yaitu Orlando Anderson yang sebelumnya diserang oleh Tupac di MGM Grand. Mereka mencari Tupac sebagai pembalasan atas pemukulan di kasino. Saat menemukan mobil Tupac, mereka melepaskan tembakan. Kev D mengklaim bahwa tembakan itu berasal dari sisi belakang Cadillac, tetapi ia tidak secara eksplisit mengatakan siapa yang menarik pelatuknya. Orlando Anderson adalah tersangka utama dalam kasus ini, tetapi ia selalu membantah terlibat dalam pembunuhan Tupac. Ia kemudian tewas dalam penembakan terkait geng pada tahun 1998. Selama bertahun-tahun tidak ada yang ditangkap atau dihukum dalam kasus ini, tetapi pada tahun 2023, pihak berwenang akhirnya menangkap Kev D di Las Vegas dengan tuduhan terlibat dalam pembunuhan Tupac. Namun, ada teori yang mengatakan bahwa Suge Knight sebenarnya memiliki motif untuk menyingkirkan Tupac. Pada saat itu, Tupac dikabarkan ingin keluar dari Death Row dan membentuk labelnya sendiri. Beberapa orang percaya bahwa Suge tidak ingin kehilangan Tupac, yang saat itu adalah artis terbesar Death Row. Sementara itu, beberapa penggemar percaya bahwa Tupac dibunuh karena lirik-liriknya yang sering kali menyerang pemerintah dan juga kepolisian. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan ketidakadilan terhadap komunitas kulit hitam, dan banyak yang menduga ada pihak tertentu yang ingin membungkamnya. Kematian Tupac adalah guncangan besar bagi dunia hip hop. Ia bukan hanya seorang rapper, tetapi juga ikon budaya yang mewakili pemberontakan, perjuangan, dan suara generasi yang tertindas. Namun tragedi ini tidak serta-merta mengakhiri konflik East Coast versus West Coast. Justru sebaliknya, ketegangan semakin meningkat, dan hanya dalam waktu 6 bulan, dunia hip hop akan kehilangan satu lagi legenda besarnya. Tepat pada 9 Maret 1997, The Notorious B.I.G. akan mengalami nasib yang hampir sama dengan Tupac. Setelah Tupac tewas pada 13 September 1996, Biggie menghadapi situasi sulit. Sebagai rapper yang paling dikenal dari East Coast dan mantan sahabat Tupac, ia secara langsung dikaitkan dengan konflik yang telah menyebabkan perang besar di dunia hip hop. Banyak orang percaya bahwa Biggie terlibat dalam pembunuhan Tupac, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan itu. Bahkan beberapa teori konspirasi menyebut bahwa Biggie telah membayar geng Southside Crip untuk membunuh Tupac di Las Vegas. Biggie membantah semua tuduhan itu, namun di jalanan, kebencian terhadapnya semakin besar, terutama di kalangan penggemar dan geng yang setia kepada Tupac. Tak hanya itu, Biggie sendiri mulai merasa bahwa nyawanya dalam bahaya. Dalam beberapa wawancara, ia sempat mengungkapkan bahwa ia takut akan terjadi sesuatu kepadanya. Namun, meskipun hidupnya di bawah ancaman, Biggie tetap ingin melanjutkan karirnya. Ia mulai merekam album keduanya, yaitu Life After Death, yang dijadwalkan rilis pada 25 Maret 1997. Album itu seharusnya menjadi jawaban atas kritik yang ia terima, serta pembuktian bahwa ia masih bisa menjadi raja hip hop, meskipun tanpa Tupac di sisi lain sebagai rival.
Pada awal Maret 1997, Biggie terbang ke Los Angeles untuk menghadiri acara Soul Train Music Award dan juga mempromosikan albumnya. Keputusannya untuk pergi ke LA dianggap berani atau bahkan ceroboh karena ia tahu bahwa West Coast masih dipenuhi dengan orang-orang yang marah atas kematian Tupac. Beberapa teman dan orang terdekatnya menyarankan agar ia berhati-hati atau bahkan membatalkan perjalanannya. Namun, Biggie bersikeras. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak takut. Ia juga berharap bahwa kehadirannya di LA bisa membantu meredakan ketegangan antara East Coast dan West Coast. Pada malam 8 Maret 1997, Biggie menghadiri pesta yang diadakan oleh Vibe Magazine dan label rekaman Quest Record di Patterson Automotive Museum, Los Angeles. Pesta itu dihadiri banyak selebriti, termasuk Puff Daddy, anggota Bad Boy Record, dan beberapa musisi terkenal lainnya. Suasananya mewah, penuh dengan tamu penting, tetapi juga penuh ketegangan. Di luar venue, suasana berbeda. Jalanan dipenuhi geng-geng lokal, dan banyak orang yang tidak menyukai kehadiran Biggie di Los Angeles. Sekitar pukul 00.30 dini hari, polisi datang untuk membubarkan pesta karena dianggap terlalu ramai. Biggie dan rombongannya memutuskan untuk meninggalkan acara dan menuju ke hotel mereka. Mereka masuk ke dalam konvoi SUV hitam. Tidak ada yang menyangka bahwa ini adalah perjalanan terakhir Biggie. Sekitar pukul 00.45, konvoi Biggie berhenti di lampu merah Wilshire Boulevard dan Fairfax Avenue. Di saat itulah sebuah Chevrolet Impala hitam mendekat dari sisi kanan. Seorang pria keluar dari jendela pengemudi, mengenakan jas biru dan dasi kupu-kupu. Tanpa peringatan, ia langsung melepaskan 4 tembakan ke arah Biggie. Peluru menghantam dada Biggie. Sopirnya langsung tancap gas menuju Cedar Sinai Medical Center, tetapi sudah terlambat. Pukul 1:15, The Notorious B.I.G. dinyatakan meninggal dunia. Ia meninggal di usia 24 tahun, lebih muda 1 tahun dari Tupac. Seperti halnya pembunuhan Tupac, kasus pembunuhan Biggie juga masih menjadi misteri. Banyak teori bermunculan, tetapi hingga hari ini tidak ada satupun tersangka yang resmi dihukum. Salah satu teori paling umum adalah bahwa pembunuhan Biggie adalah balas dendam atas kematian Tupac. Orlando Anderson, anggota Grip yang diduga membunuh Tupac, dikatakan memiliki hubungan dengan geng yang mungkin terlibat dalam penembakan Biggie. Beberapa teori mengatakan bahwa Suge Knight mungkin memiliki motif untuk membunuh Biggie. Suge Knight juga dipenjara saat itu, tetapi ia masih memiliki pengaruh besar dalam dunia geng dan industri musik. Ada juga teori bahwa LAPD terlibat dalam pembunuhan Biggie. Beberapa mantan polisi yang bekerja sebagai pengawal untuk Death Row diduga memiliki informasi tentang pembunuhan ini, tetapi kasusnya tidak pernah dibuka secara resmi. Pembunuhan Biggie membuat dunia hip hop benar-benar shock. Hanya dalam waktu 6 bulan, 2 bintang terbesar rap telah terbunuh dengan cara yang hampir sama. Perang East Coast versus West Coast berakhir di titik ini. Banyak artis mulai menyerukan perdamaian dalam dunia hip hop. Dan setelah itu, Bad Boy Record dan Death Row kehilangan kekuatan mereka. Hanya beberapa minggu setelah kematiannya, album Life After Death dirilis dan langsung menjadi album hit. Tetapi, dunia hip hop tidak akan pernah sama lagi, karena 2 ikon terbesar telah tiada. Kematian Tupac Shakur dan Biggie Small mengakhiri perang East Coast versus West Coast, tetapi dampaknya masih terasa hingga hari ini. Mereka bukan hanya rapper, melainkan ikon budaya yang mengubah hip hop selamanya. Setelah tragedi ini, banyak artis mulai menjauh dari konflik terbuka. Hip hop berkembang menjadi lebih komersil dan persaingan lebih sering terjadi di tangga lagu daripada di jalanan. Kekerasan dalam dunia rap belum benar-benar hilang. Beberapa musisi masih menjadi korban pertikaian, meskipun dengan skala yang berbeda. Pada akhirnya, kisah mereka mengajarkan banyak hal tentang persahabatan, pengkhianatan, ambisi, dan juga konsekuensi dari perseteruan yang tidak terkendali. Dunia hip hop kehilangan 2 bintang terbesar, tetapi nama Tupac Shakur dan juga The Notorious B.I.G. akan selalu dikenang sebagai legenda. Mereka pergi terlalu cepat, tetapi musik mereka akan abadi.